Jalan-jalan ke kota Baghdad, nampak rudal bulat-bulat. Kalau yang hadir ini betul-betul umat Nabi Muhammad, jawablah salam dari saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Ketua Perwiritan yang sama-sama kita hormati. Siapa sekarang ketua kita? Oh, Ibu aja, oh yang muda ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Penasehat yang juga berhadir pada sore hari ini. Kemudian hormat yang sama pula saya aturkan kepada ibu-ibu, orang-orang tua saya yang tetap semangat untuk menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan pada sore hari ini. Udah dapat minum semuanya, Bu? Udah ya? Berarti Ustaz yang belum minum nampaknya ya? Ya, Ustaz aman. Aman. Namanya pun aman kan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang kita dengar dan saksikan beberapa minggu ini terkait dengan COVID-19 atau Corona, apa yang kita saksikan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Dia maha segala-galanya. Beberapa bulan yang lalu di Cina sana, salah seorang pejabatnya mengatakan, negara kami adalah negara yang paling kuat. Tidak ada yang bisa menggoncang negara kami, termasuk Tuhan, katanya. Ini kan menantang ini kan, Bu. So hebat. Kalau Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya, tak perlu Allah mengirim angin topan ke sana. Tak perlu Allah mengirim banjir besar. Cukup Allah kirim saja satu penyakit yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, itu sudah panik orang sedunia. Betul, Bu? Apa buktinya? Malam apa itu ya? Ada di Facebook katanya obat corona itu makan telur katanya. Iya kan, Bu? Oh, laris yang telur. Laris. Wah, itu kenapa panik itu? Apalah hubungannya telur rebus kayak gini? Iya kan? Namanya panik dibuat orang. Masih satu makhluknya saja yang dikirim yang bernama corona, udah panik kita, bingung kita dibuatnya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita sedang di atas, katakanlah kaya, jabatan kita tinggi, jangan sombong kita. Karena dunia ini terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
Betul Bu? Jangan sombong. Yang lagi kaya hari ini, yang lagi punya jabatan, jangan sombong. Jabatan tak lama, mengganti atasan habis, mengganti juga nanti. Nah ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak perpanjang tentang corona ini karena saya yakin yang hadir pun udah paham. Buktinya takut pakai suara, ya kan? Sudah paham isinya itu kan? Nah, udah paham. Alhamdulillah sudah ada kebijakan dari pengurus. Mungkin inilah terakhir sebelum datang bulan suci Ramadan, ya kan Bu? Nah, baik. Karena pada sore hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, maka saya hanya ingin menyampaikan satu hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lama artinya ketika, usriya diperjalankan. Kalau asra memperjalankan. Ketika Rasulullah diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, apa oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah? Orang Medan kalau dia datang ke Labuhan Batu, pergi pula ke Labuhan Bilik, kira-kira apa oleh-olehnya? Ikan terubuk sama nenas kan? Nenas pane. Kalau orang Labuhan Batu pergi ke Batu Bara, apa oleh-oleh yang dibawa? Ada korang, ya kan? Ada ikan. Kalau dia punya famili yang pandai bertonun, bawa tonun batu bara. Itu oleh-oleh yang dibawa. Rasulullah Allah perjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit berjumpa dengan Allah. Apa oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah? Dalam hadis ini dikatakan u'tiya bitsalatin. Ada 3 perkara besar yang dibawa oleh Rasulullah. Berapa Bu? 3 perkara. Yang pertama, u'tiya as-shalawatil khamsa. Yang dibawa oleh Rasulullah dari Isra wal Mi'raj adalah salat 5 waktu. Satu. Yang kedua, u'tiya khawatima suratil Baqarah. Khawatim jamak. Yang dibawa oleh Rasulullah adalah penutup surah Al-Baqarah. Udah berapa Bu? 2. Yang ketiga, ghufira ma lam yusyrik billah min ummatihi syai'an. Ghufira artinya diampunkan. Umat Nabi Muhammad diampunkan oleh Allah atas segala kesalahan-kesalahannya, kekhilafannya, malam yusyrik billah, selama dia tidak syirik kepada Allah. 3 poin inilah Bu. Ini 3 perkara besar yang dibawa oleh Rasulullah dari Isra wal Mi'raj. Sebenarnya masih banyak, tapi inilah perkara yang besar yang dibawa. Baik, kita ulas satu persatu. 1 poin 20 menit cukup. Tengoklah nanti ya. Kalau hujan panjang, kalau tak hujan coba. Gitu. Yang pertama tadi adalah sholat 5 waktu. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahih, pertama sekali sholat yang diwajibkan itu bukan 5 waktu Bu, tapi berapa? 50 waktu. Luar biasa ini Bu. Kalau sompatlah dulu 50 waktu ini,
dibawa oleh Rasulullah sampai hari ini kita laksanakan, gawat kita. Tak sempat orang ibu wirid Yasin, tak sempat. Tak sempat ibu jalan-jalan ke sujudnya, tak sempat. Kenapa? 50 waktu. Ketika berjumpa dengan Allah, Allah wajibkan pertama sekali 50 waktu. Udah itu turunlah Nabi Muhammad ke bawah. Pas di langit yang ke-6 berjumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi salam. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, apa yang kau bawa dari Allah? Kata Nabi, sholat 50 waktu. Mendengar itu, apa kata Nabi Musa? Umatku Muhammad besar-besar, togap-togap tinggi-tinggi. Mereka yang besar-besar nih tak sanggup untuk mengerjakan yang 50 waktu itu. Apalagi umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, mungil-mungil. Mereka tak akan sanggup mengerjakan yang 50 waktu itu. Jadi macam mana? Naik ke atas, jumpai Allah, minta diskon sebanyak-banyaknya. Ternyata diskon dari dulu sampai hari ini masih ada. Ya. Minta diskon sebanyak-banyaknya. Naik Nabi Muhammad sampai ke atas, dikasih Allah lah diskon 5. Tinggal berapa, Bu? Masa tinggal 45? Ah, ini kurang minum nampaknya. Berapa, Bu? 45. Turun ke bawah. Ditanya sama Nabi Musa, macam mana Muhammad? Berapa dikasih? Cuma 5 lah diskonnya. Berarti 45. Dalam hadis itu, karena kata Nabi Musa, walaupun 45, umatmu tetap tak sanggup itu. Naik lagi ke atas. Dalam hadis itu dikatakan 9 kalilah bolak-balik Nabi Muhammad ini. Naik turun. Setiap naik diskon 5. Naik diskon 5. Berarti 9 kali 5 berapa itu? 45 lah diskonnya. Berarti tinggal 5. Ditanya lagi sama Nabi Musa, macam mana Muhammad? Berapa terakhir? Kata Nabi Muhammad, tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? 5 waktu pun umatmu tetap tak sanggup untuk mengerjakannya. Coba tengok hari ini, betul? Ada yang dia sholat cuma maghrib sama isya saja. Ada yang maghrib saja, isya lewat, subuh lewat, zuhur lewat. Oh, luar biasa. Kalau ditanya yang banyakan alasannya, kenapa wak tak salat zuhur? Di kerjaan Pak Ustaz. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Subuh kasihan. Oh, yang banyakan alasannya. Itulah 5 waktu umatmu takkan sanggup Muhammad. Naik lagi ke atas, minta diskon lagi. Nabi berpikir, mungkin ya wallahu a'lam, setiap saya naik kasih diskon 5. Ini tinggal 5 lagi. Kalau naik lagi habis. Mungkin kalau bahasa saya tak enak hati lah, Bu ya. Udahlah, kata Nabi Muhammad, biarlah 5 waktu ini saya bawa. Kalau umat saya mau mengerjakan yang 5 waktu ini, maka mereka akan selamat. Tapi kalau ada umat saya tidak mau mengerjakan yang 5 waktu ini, neraka bagian mereka. Jelas, Bu? Jelas? Jelas. Jadi dibawalah yang 5 waktu ini, Bu. Mulai hari itu sampai hari ini tidak berubah dan tidak bertambah. Tapi apa kata Allah terkait dengan ini? Muhammad, hunna khamsa sholawat. Kuwajibkan terakhir kepadamu dan umatmu 5 waktu sehari semalam. Akan tetapi lam angkus say'an, aku tidak sedikit pun mengurangi pahala dari yang 50 waktu itu. 5 yang dikerjakan
tapi pahalanya tetap seperti orang yang mengerjakan sholat 50 waktu. Nah, itulah enaknya kita, Bu. Kita kerjakan 5 waktu, pahala yang kita dapat seperti mengerjakan 50 waktu. Ibu cari di Labuan Batu ini perusahaan yang dia kerjaan kita berkurang, gajinya tetap. Ada, Bu? Tidak ada. Yang ada apa? Kerjaan nambah, gaji tetap. Lembur, kadang tak bergaji. Iya kan? Satu-satunya perusahaan yang dia kerjaan berkurang, gaji tetap, hanya perusahaan Allah yang bernama sholat. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat ini jangan pernah kita tinggalkan, apapun alasannya. Selagi masih ada nyawa kita, belum ngor-ngorok kita, sadar kita, sholat jangan pernah kita tinggalkan. Apa nasihat guru-guru kita, termasuk Ustaz Tholib selalu menyampaikan, Ustaz yang biasa mengisi di pengajian ini, apa katanya? Sholat tak bisa kita berdiri, duduk. Enak kan? Duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, pakai isyarat. Tak bisa pakai isyarat, bungkus, antarkan. Sholatkan dulu ya. Bungkus, sholatkan. Enak kan? Jadi tidak ada alasan kita tak sholat. Tidak ada alasan kita ya. Nah, kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Supaya agama kita ini kuat, Bu, sholat jangan tinggalkan. Ini sholat saya lah, cerita kita hari ini ya. Bukan saya menuduh ibu tak sholat, bukan ya. Akan tetapi kita punya anak, punya suami, punya tetangga. Ini tolong diingatkan, jangan sampai sholat tinggal. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau sholat sudah bermasalah, yang lain tidak dianggap lagi oleh Allah. Ibu rajin wirid Yasin, setiap Jumat tak pernah tinggal. Dijadwalkan jam 2.30, itu sebenarnya jam kedatangan. Jam 2.15 sudah datang ibu. Kok cepat kali, Bu? Suntuk lagi di rumah, banyak kali anakku katanya itu. Macam-macam lah alasannya kan. Wirid rajin. Tapi kalau tak mau sholat tidak bisa. Tapi enak kita di sini, Bu, ya. Kita wirid di sini langsung sholat. Kenapa? Di musola. Ada di beberapa tempat, tak boleh saya sebutkan, dia wirid tapi di rumah. Pas masuk waktu sholat, minggir satu-satu. Sekarang tinggallah satu sop setengah. Ibu kenapa tak sholat, Bu? Lagi halangan katanya. Mana tahu-tahu itu kan. Yang lucunya, wah, ada bungkuk begini. Nenek kenapa tak sholat, Nek? Halangan katanya, Bu. Allah maknya. Ini gawat ini ya. Makanya alhamdulillah terus dipertahankan ini, baik kita wiridnya di musola ataupun di rumah. Ketika masuk waktu sholat berjamaah. Karena inilah yang utama, Bu. Rajin wirid ibu, rajin bersedekah, ya kan, rajin baca Quran. Tapi kalau tak mau sholat, tidak bisa. Saya kasih gambaran begini.
Ibu punya anak laki-laki yang umur-umur MAN ataupun SMA? Ada, punya ya Bu? Ini kalau kita tanya ini yang SMP ataupun SMA, ini cita-citanya macam-macam ini. Ada yang kepingin jadi polisi, ada kepingin jadi tentara, brimob, karena sering nengok UAS jadi Ustaz Somad lagu katanya pula, macam-macam lah ya kan, terserah lah. Nah, dari sekian banyak anak-anak kita ini, saya yakin ada satu di antara mereka yang kepingin jadi tentara, pasti ada itu. Berangkatlah ibu sama anak ibu sama bapak juga ke kantor tentara, ingin mendaftarkan anak ibu jadi tentara. Sampai di kantor tentara, istilah formulir nama, siapa kita buat ini? Pak Ijo, ya, ada Pak Ijo. Nama si Pak Ijo, anak Wagiman, nama Oma Sutini, ada. Sutini, pinjam namanya sebentar, terus diisi. Habis diisi formulir, masuklah sesi pengukuran tinggi. Diukurlah anak ibu si Pak Ijo tadi, tarik dari bawah, slap. Ternyata anak ibu semeter. Padahal kata pihak tentara, syarat utama diterima menjadi tentara di kantor itu tingginya harus 170 cm. Itu syarat utama. Anak ibu semeter. Apa kata pihak tentara? Tidak bisa, tidak lalu. Namanya kita selaku orang tua Bu, kita tetap kepingin bagaimana anak kita ini menjadi tentara, ya kan Bu? Nah, kenal pula kita satu marga pula, biasanya minta tolong itu, ya, itulah penyakit kita ini. Udah tak memenuhi syarat, tetap kita minta tolong supaya lulus anak kita. Itulah manusia biasa kita ya. Ini anak ibu tak bisa jadi tentara ini karena tidak memenuhi syarat utama. 170 cm syarat utama di sini. Ternyata hanya semekot, nggak bisa. Apa kita bilang? Memang anak saya ini semekot. Dulu waktu kecil tak mau dia gantung-gantung, makanya pendek dia. Tapi walaupun anak saya ini semekot, kelebihannya banyak. Dia kalau memandang 10 km bisa tembus dipandang. Kita bela-bela itu Bu. Lebih hebat anak saya ini pendengarannya, 3 km bisa didengarnya. Hebat itu kan Bu. Lebih hebatnya lagi anak saya ini penciumnya tajam, 10 km ke dalam bisa diciumnya. Wah, semua kita besar-besarkan anak kita ini. Tapi apa kata pihak tentara? Mohon maaf saya Bu, bukan saya tidak mau membantu anak ibu, akan tetapi kalau kita paksakan anak ibu ini diterima menjadi tentara di sini, tetap ketahuan juga. Kapan itu? Ketika baris berbaris, ya. Dari tembok sana tinggi-tinggi orang 180, 179, 175, 176, 172, tinggi-tinggi sampai orang Padang Bulan, langsung turun nih ke bawah. Semekot, iya kan? Ketahuan kalau dipaksakan diterima. Nah ibu-ibu, orang-orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia saja Bu, kalau syarat utama tidak memenuhi, ditolak di dunia ini. Ini yang kita ceritakan ini akhirat Bu, akhirat. Syarat utamanya apa tadi Bu? Sholat. Kalau sholat tak beres, habislah semua. Maka ini kita perjuangkan, jangan sampai ada sholat kita tinggal. Apalah artinya kita hidup lama-lama di dunia ini kalau tak sholat. Masih ingat ibu lagunya itu, lagu Uji. Nah, suara saya hilang-hilang. Mudah-mudahan jangan kena corona ya. Alhamdulillah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya.
Bu sudah membantu. Kami bekerja sehari-hari untuk membeli bedaklah istri, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah itulah dulu ya. Dan lagi hilang suaranya. Panjang pun umur kita, Bu, kalau tak sholat tidak ada gunanya. Badan saya besar, Pak Ustaz, badan saya kuat, tinggi, tidak ada gunanya. Perkara besar, lombu itu lebih besar, Bu. Tahu lombu kan? Lombu lebih besar badannya, tidak ada gunanya kalau tak sholat kita. Mendingan lombu besar dia, Idul Fitri, Idul Adha nanti laris manis 13 juta, 14 juta, ada yang 19 juta harganya, ya kan? Dia tak sholat berguna, awak begitu mati, udah siapa lagi yang mau? Suami yang katanya cinta, mana cerita itu? Mana cerita itu? Memang menangis dia, tapi Allah ya kan? Tidak ada itu, sholatlah pokoknya. Inilah yang kita bawa nanti. Kalau tak sholat tak ada gunanya, ya. Nah ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, kata Nabi, muru auladakum bis-shalah, suruhlah anak-anak kamu untuk sholat. Kapan itu? Wahum abna'u sab'in sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin sinin. 7 tahun suruh, 8 tahun suruh, 9 tahun suruh, 10 tahun suruh. Ketika umurnya 10 tahun kita suruh tak mau sholat mereka, tengok anjuran Nabi, dia apakan, Bu? Pukul. Boleh dipukul, tapi dengan catatan pukulan yang mendidik. Jangan pula pakai antan atau pakai dodo sibuk pukul. Gawat itu nanti. Pukulan yang mendidik, ya, pukulan yang mendidik boleh, Bu. Ya, itu pendidikan sama anak, ya. Wa farriqu fil madaji, wa farriqu bainahum fil madaji. Ketika mereka umur 10 tahun, ada anak ibu laki-laki dan perempuan, maka kata Nabi, pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ini pendidikan, Bu. Makanya ketika kita bangun rumah, berusahalah kita pikirkan matang-matang, usahakan kamarnya paling tidak 3 lah, paling tidak lah itu. 1 suami istri, kamar 2 anak yang laki-laki, kamar 3 anak yang perempuan. Kalau 8 anak awak, 4 laki-laki, 4 perempuan, biarlah 4 orang di situ, tidak masalah. Yang penting pisah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Terkadang ada anak ada 12 tahun masih di bawah ketiak mamanya. Ada. Nah, ini pendidikan ini, ya. Jadi apa yang disampaikan Nabi ini luar biasa ini. Umur 10 tahun ada anak kita laki-laki dan perempuan, pisahkan tempat tidur mereka. Artinya sebelum 10 tahun itu latih dulu, ya, latih dulu, jangan dikawani terus. Mungkin sampai jam 11 sama kawani, ya kan, pindah awak. Sampai jam 12 pindah, jangan sampai pagi masih juga sama dia. Jadi kapan dia berani, ya. Nah ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anak 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak sholat pukul. Masalahnya Pak Ustadz, ayahnya udah 40 tahun tidak sholat. Cuman ini, Bu. Jangan dibunuh ya, nanti janda ya, Bu. Makanya selalu saya sampaikan sama yang bapak-bapak, ya. Ada ayat menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum.
hai orang-orang yang beriman, jaga kamulah diri kamu. Setiap kita berkewajiban untuk menjaga diri kita masing-masing. Kami yang bapak-bapak, bukan hanya diri kami yang kami jaga. Tengok ayat selanjutnya. Wa ahlikum naro, dan keluarga kamu dari sengatan api neraka. Dalam keluarga ada di situ istri, ada di situ anak. Seharusnya si ayahlah yang menanyakan ibu, udah sholat mah? Seharusnya itu. Ini terbalik pula ya. Awak pula yang membangunkan. Saya masukkan ke YouTube nanti biar nampak sama bapak itu nanti. Ya. Terbalik kan bu? Kalau bosan ibu membangunkan bapak itu, ingatkan juga lah. Seharusnya ini bang, abang yang mengingatkan kami tentang sholat. Seharusnya, janganlah terbalik. Sampaikan elok-elok, ya bu. Nah kemudian berkaitan dengan mengajak keluarga untuk sholat ini bu, coba lihat di dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Jadi perlu sabar bu. Ini kalimatnya bukan wasbir. Kalau sabar ya biasa. Wastabir ini betul-betul sabar. Dawak bangun ya anak awak, ya kan? Suruh dia duduk. Terkadang duduk nih mau 10 menit, duduk saja ini. Awak angkat ke kamar mandi, kadang ditengoknya air tiba, ya kan? Sabar. Terkadang minta gendong lagi. Ya, anak saya nomor 1 tuh wajib digendong setiap subuh. Kalau tadi gendong tak mau dia. Sabar. Kadang bosan juga wah, cuma coba ayat ini wastabir. Wastabir. Ya, sabar. Tidak cukup bangun sekali, 2 kali tidak cukup untuk sholat. Ya. Jadi kalau tidak kita biasakan anak kita dari umur kecil macam adik itu, tak kita biasakan dari sekarang, udah bosan payah ini bu, payah kali kalau tidak kita biasakan. Ya. Ada seorang syekh, dia ditanya, seorang syekh bertanya sama ibu-ibu, oh bu, andai kata ibu punya anak banyak, na'udzubillah, Allah berkehendak lain. Ketika ibu berada di luar rumah, nampak ibu rumah ibu terbakar. Ibu tahu di dalam ada anak ibu. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Apa kata si ibu? Saya akan berusaha bagaimana untuk menyelamatkan anak saya. Biarlah saya terbakar, asalkan anak saya selamat. Ini orang tua luar biasa. Nah ibu-ibu, orang tua saya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk di dunia ini pengorbanan kita untuk menyelamatkan anak kita dari bakaran api dunia luar biasa pengorbanan kita. Tapi banyak orang tua hari ini dia tidak pernah memikirkan bagaimana seandainya nanti di akhirat anaknya dibakar oleh api neraka. Banyak tak memikirkan itu. Nah, maka lewat peringatan Isra wal Mi'raj pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita semua sesuai dengan surah Thaha ayat 132 ini. Wastabir. Sabar-sabar ibu. Ya. Sabar-sabar ibu untuk mendidik anak ini bagaimana sewaktu kecil ini dia mau sholat. Biarlah habis uang kita. Terkadang ada anak dikasih iming-iming. Kalau sholat abang nanti penuh, satu hari ini dapat 5 kali, bawa ke Sujuya, enggak masalah. Awal-awal saja ya, setiap hari penting juga Pak ya kan, Bu. Enggak masalah. Ada anak kalau dia full lanjut seminggu, dia minta sepeda, usahakan. Enggak masalah. Yang penting selamat nanti dia di akhirat. Itu tujuan kita utama. Habis waktu kita. Masih sholat saya, panjang kan ini masih sholat saja ini. Kayaknya mau berakhir sampai sholat aja nampaknya. Nah kemudian lihat juga nanti di rumah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab
wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini keutamaan sholat. Orang yang sholatnya benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita evaluasi saja diri kita, Bu, termasuk saya. Kalau kita orang yang rajin sholat masih mau melakukan maksiat, berarti sholatnya bermasalah. Ya. Ada orang sholat, dia berangkat dari rumahnya membawa sandal berikat kawan. Begitu pulang dari sholat, sandalnya mengkilat. Ada begitu, Bu? Bukan tertukar, sengaja ditukar. Berarti bermasalah sholatnya. Kalau ada orang yang sholat masih mau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tak boleh dikeluarkan, apa contohnya? Mungkin dia marah sama anaknya. Paling disebutnya nama-nama hewan yang ada di kebun binatang saja. Terkadang lebih hafal pula ibu itu daripada penjaga kebun binatang. Semua disebut dari A sampai Z disebutkan. Berarti masih bermasalah sholatnya. Ceklah apa yang bermasalah. Mungkin wudhunya yang salah, mungkin bacaannya, mungkin gerakannya belum pas. Ini tak mungkin bohong ini, karena ini ungkapan Allah. Kalau kata-kata saya mungkin masih banyak yang salah, karena saya manusia biasa. Tapi yang saya sampaikan ini ungkapan Allah, tak mungkin salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu saja ringan, ya. Cek sholat kita. Nah, kemudian dengan sholat yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunat, maka hubungan kita ketika terhubung dengan Allah, kita akan merasa erat dan dekat dengan Allah. Kita, Bu, yang sama-sama kenal begini, bagus hubungan kita sesama kita, maka urusan kita akan mudah. Ya, mudah. Pergi saya ke kantor lurah, saya tengok situ ada jemaah perwiritan. Saya minta surat, biasanya copot siap itu. Apa yang bisa dibantu Pak Ustaz? Kalau kenal, pergi ke Polres ngurus SIM. Ya, saya kemarin ngawan istri saya ngurus SIM. Nggak apalah saya ngisi formulir. Sini Pak Ustaz, saya isikan udah. Cocok saya pikir, biarkan situ. Masuk ke dalam. Ini istri Pak Ustaz nih, tolong cepatkan katanya. Coba. Kenapa? Kenal. Bagus hubungan sesama kita, mudah urusan kita. Bagaimana pula kalau bagus hubungan kita dengan Allah? Apa yang tak bisa dibuat Allah? Makanya apa yang beredar di grup WhatsApp sangat bagus, ya. Ini virus corona ini, Bu, dari mana datangnya? Hah? Iya dari Cina lah. Siapa yang membuat? Allah. Takkan mungkin ada penyakit tak ada obatnya, ya kan? Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah yang membuat. Baguskan hubungan kita dengan Allah. Usaha sudah kita buat, cuma hari ini kita langgar dokat-dokat, iya kan? Dianjurkan pemerintah di rumah, cuma masalah itu di rumah terus. Bekerja, tak bekerja, tak ada pemasukan. Makan apa awak kan begitu? Pandai-pandai lah, mungkin pakai masker, ya kan? Itu. Jadi dengan bagusnya hubungan kita dengan Allah, sholat tahajud katanya di grup itu saya tengok. Sholat tahajud, mungkin kita sama suami, sama anak, setiap rumah melakukan itu. Mohon kepada Allah mudah-mudahan corona ini cepat diambil. Sebelum Ramadan udah diambilnya, kan nyaman kita beribadah. Tadi saya khutbah di Masjid Ustaz Randy, itu tak pakai sejadah lagi nih, Bu. Masing-masing bawa sajadah masing-masing. Itu nggak dikhawatirkan. Jadi kita hanya berusaha dulu. Samping itu jangan lupa minta langsung sama Allah lewat sholat. Itu ya, Bu. Udah jam 5. Saya udah capek. Udah jam 5. Jadi intinya
ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra wal Mi'raj ini mengingatkan kita kembali untuk betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Ya, betul kita jaga. Semana kita lanjutkan atau tutup ini? Hah? Oh, 3 tadi. Iya. Nah, yang kedua, ini kena permintaan ya kan? Kalau keyboard kena sawer itu. Lagu permintaan. Yang kedua yang dibawa oleh Nabi dari Isra wal Mi'raj adalah mu'tiya khawatima suratil Baqarah, yaitu penutup surah Al-Baqarah. Ingat Ibu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubnu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Terus nanti Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Terus nanti ayat terakhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini akhir surah Al-Baqarah. Ini Bu, menjadi amalan kita yang kita baca ketika pagi hari sama sore hari. Ini termasuk diantaranya ya, pagi hari sama sore hari seperti hari ini kita baca, jadi amalan kita ini. Kenapa? Kalau kita pahami makna yang terkandung dalam ayat ini luar biasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ini kan diingatkan kita. Pagi kita baca, diingatkan. Sore kita baca, diingatkan. Ternyata apa yang ada di langit sama di bumi adalah milik Allah. Tapi Pak Ustadz, saya udah ikut Corona, saya bayar 2,5 untuk uang capek-capeknya. Ada sertifikat kami tanah itu, kok dibilang pula milik Allah? Kan milik saya atas nama saya. Ada pula yang bilang begitu. Memang sertifikat itu atas nama bapak, sertifikat atas nama ibu. Dulu ibu waktu lahir bawa sertifikat rumahnya? Tidak ada kan? Tidak ada. Bulat kita lahir semua, bulat semua, tidak ada apa-apa kita. Tapi begitu dia lahir, udah besar dia, lupa dia jati dirinya. Jadi sertifikat itu hanya atas nama yang Allah amanahkan untuk sementara waktu. Hakikat pemiliknya yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bukan kecewa ya, agak bingung melihat orang yang tidak mau membantu saudaranya. Ini biasa pada bulan, maka terlambat saya mau ngisi pengajian di sini, pesta. Kalau udah pesta tutup jalan. Kadang tuan rumah ini buat jalan potong, masuk ke dalam, masuk ke dalam, ada pula parit pakai titi. Ini luar biasa ini. Entah yang punya tanah atau PS, preman setempat. Tak boleh kita lewat kalau tak bayar 2.000 ataupun 5.000. Luar biasa ini. Itu masih mendingan bayar 2.000 lewat. Terkadang di palangnya pula jalan terus, tak boleh lewat. Kemana orang mau lewat lagi coba? Itu luar biasa. Lupa dia, pikirnya tanah itu milik dia. Dan itu adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dan dijaga.
Padahal kalau dia betul-betul ingat dia akan mati, tanah ini akan dipersilahkannya siapapun untuk lewat. Dengan dipersilahkannya orang untuk lewat, maka itu akan memudahkan dia di kuburan. Didoakan orang, mudah-mudahan Wak ini sehat, mudah-mudahan lapang kuburan Wak ini. Kan itu kan seharusnya. Cuma lupa dia, ketaruh dalam bambu, taruh depan yang besar itu. Kadang patung pula taruh lagi tuh. Allah, jangan begitu ya Bu, yang mengaji ini ya. Jangan begitu, bersihkan hati ya. Semua tinggal nanti, tidak ada yang kita bawa ya. Nah kemudian ayat ini juga Bu termasuk ayat yang dibaca ketika meruqyah. Atau Ibu ruqyah ya. Ada orang sakit dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dari lillahi ma fis sama sampai bawah, kemudian ayat kursi, kemudian alif lam mim itu dibaca. Nah, kalau kita pindah rumah juga termasuk ini, karena kata Nabi pindah rumah, pindah kantor, masuk yang baru-baru lah begitu ya. Maka bacalah surah Al-Baqarah. Dalam hadis dikatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah. Syaitan akan lari tunggang langgang ketika dibacakan di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Itu 1, terus 2, kemudian mungkin 3 halaman ataupun 4 halaman di juz 3. Bacakan itu. Tak selesai 1 hari, masuk hari kedua, tidak masalah. Andai kata tak bisa juga kita membacakan full surah Al-Baqarah ini, pinomatlah yang terakhir tadi Bu. Lillahi ma fis samawati wa ma. Bacakan itu. Insyaallah setan juga akan lari. Nah ibu-ibu, orang tua saya jemaah dimuliakan oleh Allah, saya ringkas saya habiskan saya, nanti penasaran pula ibu gara-gara ini. Nah yang terakhir, oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi dari Isra wal Mi'raj adalah ghufira ma lam yusyrik billah min ummatihi. Umat Nabi Muhammad akan Allah ampunkan kesalahannya, kesilapannya selama mereka tidak syirik kepada Allah. Itulah enaknya kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu seperti umat Bani Israel kalau bersalah untuk menebus kesalahannya bukan macam kita. Saya bersalah, ibu bersalah, masing-masing megang pedang. Nah serentak 1, 2, 3, pak. Itu cara untuk menebus kesalahan Bani Israel dulu. Sementara kita umat Nabi Muhammad, walaupun banyak salah kita, cukup kita istighfar, berjanji kita kepada Allah tidak akan mengulangi lagi, betul-betul kita tobat, bukan tobat sambal, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebagai informasi untuk menguatkan kepada kita semua, pengampunan ataupun pemutihan yang paling besar itu insya Allah nanti akan ada di siang bulan Ramadan dan di malam bulan Ramadan. Tengok hadisnya Bu. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, berarti siang, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Jadi dia karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Bukan dia puasa itu karena mau diet. Kenapa ibu puasa Bu? Sogan aku, gemuk kali badan itu katanya. Oh enggak. Karena Allah. Nah, adapun nanti ibu jadi langsing karena puasa itu plusnya. Jadi jangan salah niat ya Bu. Banyak ibu-ibu sekarang tak mau dia makan, tak mau dia macam-macam gitu kan, karena ingin diet. Masalah lah, rugi, cuma itu dapatnya. Tapi kalau karena Allah dia dapat pahala, kemudian ibu langsing, suami pun tambah senang. Begitu. Semangat ibu. Baik. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu berkat puasa. Itu siang. Kalau malam tengok hadisnya. Man qama Ramadana,
Barang siapa yang bangun, yang tegak di sholat tarawih, ya kan, bangun, nggak bisa berdiri, duduk, boleh. Sholat sunat enak kita, duduk. Nah, kalau tak bisa juga dia tegak sholat tarawih, nah maksudnya bangun kita, mata kita ini apa namanya, bangun, tidak tidur, baca Quran, bertasbih, nah, boleh. Jadi kita hidupkan siang dan malam Ramadan itu dengan amalan-amalan kebajikan. Lillahi ta'ala kita kerjakan ini, tidak rusak puasa kita, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Nah, inilah enaknya kita umat Nabi Muhammad. Banyak duit kita, ya, kemudian banyak pula dosa kita, belum tentu dosa kita dihapuskan karena banyaknya duit kita. Tapi kalau puasa kita diterima, qiyam kita di malam hari diterima oleh Allah, yakinlah dosa kita pasti akan dihapuskan oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdoa kita bersama-sama kepada Allah, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan ya, apa yang terjadi hari ini, apa yang dicoba oleh Allah hari ini cepat berlalu, sehingga nanti Ramadan nanti kita bisa nyaman untuk beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada seikat pandan, bolehlah kita menanak nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, insya Allah di pertemuan lain kita sambung kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.